Ayahku adalah dewa perang. Bab 483. Dia berhenti sejenak. Dan Zhang Jingjing sudah menunjukkan sedikit ketakutan. Zhang melanjutkan, sejauh yang saya mengerti, ini berarti Anda masih 3 tingkat lagi untuk memenuhi syarat untuk membuka informasi Guan Qianjun. Zhang Jingjing menarik napas dan bergumam, saya sekarang berada di level 5, jadi itu berarti Anda harus berada di level 8 agar memenuhi syarat untuk membukanya, dan level tertinggi tidak lebih dari tangga 9. Ya Tuhan, keberadaan macam apa informasi pribadi ini yang hanya bisa dibuka di level 8? Di levelku, apalagi Raja Prajurit, itu bisa dibuka oleh siapapun di bawah Dewa Perang Zhongji. Kakek dan cucunya saling menatap, dan mereka semua menarik napas tajam. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Zhang tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri. Meskipun tamparannya tidak keras, namun cukup keras. Dia tersenyum pahit, oh, lepaskan aku. Aku benar-benar melakukan kesalahan, aku melakukan kesalahan. Sungguh kesalahan. Aku terus mengatakan bahwa dia adalah Raja Prajurit dan tidak bisa menjadi Dewa Perang, karena pada usianya. Jika itu Dewa Perang, tidak mungkin mundur. Dia pasti akan berada di zona perang. Ini. Daking ini bukan hanya Dewa Perang, tapi juga Dewa Perang tingkat tinggi. Zhang Jingjing juga tersenyum pahit, tapi kemudian wajah kecilnya bersinar lagi. Saya tidak menyangka ada Dewa Perang tingkat tinggi di kota Yunhai. Saya pikir itu hanya Qi Kunlun. Saya melihat Qi Kunlun terakhir kali. Saya hampir menjadi kekasihnya. Suatu saat saya berfoto dengannya, dan berikutnya saya meminta tanda tangannya. Dan apakah Guan Qianjun ini lebih tinggi dari Qi Kunlun? Tuan Zhang menepuk pahanya, saya tidak mengatakannya, pasti seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Anda memang layak untuk guru Guan. Saat ini, Guan Qianjun telah membawa Li Kuanyang, Su Haitang, dan Su Haiyun ke rumah Viantin. Melihat rumah Viantin, Li Kuanyang, Su Haitang, dan Su Haiyun semuanya terkejut. Li Kuanyang berkata, Tuan Guan, Anda tidak akan membawa kami untuk tinggal di sini, bukan? Sewa di sini sangat mahal. Saya dengar yang termurah harganya 10.000 hingga 20.000 yuan sebulan. Saya tidak mampu membelinya. Su Haitang dan Su Haiyun juga mengangguk dan mengiyakan. Yang pertama berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, kamu tidak harus tinggal di tempat yang mahal bagi kami. Harga sewanya sangat mahal. Mari kita berhemat. Kita bisa tinggal di tempat yang harganya hanya beberapa ratus yuan. Su Haiyun berkata, ya, saya dan saudara perempuan saya biasanya tinggal di loteng toko buku. Sewa seluruh toko buku hanya 6 hingga 700 yuan. Guan Qianjun tersenyum, jangan khawatir, Anda tidak memerlukan 1 sen pun untuk tinggal di sini. Li Kuanyang berkata dengan tegas, tentu saja saya tahu bahwa Tuan Guan mengizinkan kami tinggal di sini tanpa kami membayar sepeser pun. Itu semua dari kantong Anda, tapi ini sama sekali tidak diperbolehkan. Haitang bisa tinggal di sini, tapi saya akan mencari tempat lain. Biayanya hanya beberapa ratus yuan sebulan. Karena itu, dia berbalik dan hendak pergi. Su Haitang segera berkata, aku tidak ingin tinggal di tempat yang mahal. Itu sudah menjadi beban bagi kakak iparku. Kami tidak tega membuang-buang uangmu lagi, kakak iparku. Itu pasti diperoleh dengan susah payah. Saat dia berbicara, matanya sedikit lembab. Melihat Guan Tianjun, Qi Guoguo menunjukkan banyak cinta. Kakak ipar sungguh hebat. Sangat baik pada kami. Buka hati, paru-paru, dan dompet Anda. Guan Qianjun semakin tercengang. Saya benar-benar tidak membutuhkan Anda untuk membayar sepeser pun, dan saya tidak perlu membayar sepeser pun, karena Viantin Mansion ini milik saya. Beberapa bangunan terakhir masih kosong, Anda dapat memilih. Aku akan mengantarmu ke sana, dan kamu bisa tinggal di kamar manapun yang kamu pilih. Dia berbicara dengan sangat serius, tetapi Li Kuanyang dan kedua saudara Su tersenyum tak berdaya. Siapa yang percaya Guan Qianjun begitu kaya? Bisakah kamu benar-benar menempati seluruh Wanxiang Mansion? Pada saat ini, tiba-tiba, sekelompok penjaga keamanan keluar dari gerbang dan berjalan di depan Guan Qianjun dengan tertib. Membungkuk dalam-dalam padanya. Selamat datang Tuan Guan pulang. Tiba-tiba, kedua bersaudara Li Kuanyang dan keluarga Su dipukuli hingga babak belur. Dia memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya. Guan Qianjun mengangkat bahunya dan berkata kepada penjaga keamanan, apakah rumah Wanxiang ini milik saya?
Sekelompok satpam sedikit bingung, namun langsung merespon dengan lantang. Ya, semuanya milik Tuan Guan. Seluruh rumah Wan Xiang adalah milik Tuan Guan. Oke, kamu bisa menjalankan urusanmu. Aku akan mengajak beberapa orang untuk memilih apartemen. Aku akan mencari pengurus rumah untuk menemaniku dan memberikan kuncinya. Penjaga keamanan merespons dengan cepat. Seorang pengurus rumah tangga datang. Li Kuanyang dan kedua saudara Su mengikuti Guan Qianjun masuk, kepala mereka masih terasa pusing. Melihat segala sesuatu di dalamnya yang indah dan didekorasi dengan indah, saya merasa seperti sedang bermimpi. Su Haiyun mengangkat tangan kirinya dan menggigitnya. Su Haitang mengangkat tangan kanannya dan menggigitnya. Rasa sakit yang nyata membuat kedua bersaudara itu merasa bahwa ini bukanlah mimpi. Li Kuanyang mendekati Guan Qianjun dan berbisik, "Tuan Guan, saya hanya tahu identitas Anda, tapi saya tidak tahu bagaimana Anda bisa membawa kekayaan sebesar itu. Seluruh Wan Xiang Mansion, yang berharga 2 hingga 3 miliar, adalah milikmu. Aku pasti akan memeluk pahamu mulai sekarang." Dia mengatakannya dengan cara yang konyol. Guan Qianjun mengatur kamar untuk mereka bertiga. Kedua saudara kandung dari keluarga Su ini tinggal di apartemen 2 kamar tidur dan saling menjaga. Li Kuanyang tinggal di apartemen 1 kamar tidur dan 1 tempat tinggal di sebelahnya. Guan Qianjun juga berbicara dengan Li Kuanyang tentang masalah lain. Selama periode ini, dia bertindak sebagai pengawal kedua saudara kandung keluarga Su dan terus merawat mereka. Setelah semua dalang dan pembunuh di balik layar tersingkir dan semuanya aman, barulah cari pekerjaan yang cocok untuk Li Kuanyang. Li Kuanyang mengangguk, ini mungkin. Faktanya, selama Haitang dan Haiyun benar-benar terbebas dari bahaya, saya akan lega, bahkan jika saya kembali ke pedesaan untuk membajak ladang dan menanam sayuran. Inilah yang sebenarnya dia pikirkan. Dia bilang dia ingin memeluk paha Guan Qianjun sebelumnya, tapi itu hanya lelucon. Sore berikutnya, Guan Qianjun menerima telepon. Nomor tak dikenal. Suara menakutkan seorang pemuda datang dari sana. "Apakah kamu Guan Qianjun? Apakah kamu ingin mengetahui rahasia Zaliangyong? Jika kamu ingin tahu, datanglah ke Hotel Tianjiang sebelum jam 5 sore. Lobi di lantai 36. Ada sesuatu yang bagus untuk kutunjukkan padamu." Setelah berbicara dengan arogan, panggilan ditutup. Sambil memegang telepon, Guan Qianjun tiba-tiba merasa lucu. Dia tahu bahwa suara ini, yang penuh dominasi, juga memiliki aura kekayaan. Mungkin dia seorang pemuda. Dengarkan aksennya, ini tidak seperti sisi kota Yunhe ini berasal dari luar negeri. Mungkinkah? Apakah ini ada hubungannya dengan organisasi pembunuh di belakang Zaliangyong? Tetapi, intuisi Guan Qianjun mengatakan kepadanya lagi bahwa hal itu sepertinya tidak bisa diandalkan. Seorang pembicara yang sombong dan berbulu bukanlah tandingan seorang pembunuh, bukan? Tapi bagaimanapun juga, karena seseorang membicarakan Zaliangyong, kamu harus pergi menemuinya dan mengetahui siapa dia. Bagaimanapun, menganggur adalah menganggur. Sebelum berangkat, Guan Qianjun menelepon Shen Feixue dan menanyakan keberadaan Qian. Shen Feixue penuh energi, Qian tinggal bersamaku di kantorku. Kami bersenang-senang. Jangan ganggu aku. Dia mengatakannya dengan sembarangan. Saya sama sekali tidak menganggap Qian sebagai putri Guan Qianjun. Guan Qianjun marah dan lucu, dan berkata dengan tenang, saya tahu kamu cukup sibuk di sana dan tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Qian. Saya bertanya padanya apakah dia ingin pergi jalan-jalan dengan saya. Bab 484. Shen Feixue berkata dengan arogan dan dingin, apa yang kamu lakukan? Membawa putrimu kemana-mana setiap hari telah mengubahnya menjadi orang jahat. Aku tidak melihatnya akhir-akhir ini, dan tinggal di sini sekarang membuatku merasa. Dia tidak terlihat seperti anak kecil. Dia terus memukul orang dan berkelahi sepanjang hari. Aku akan menjaga keterampilan melempar pisau yang kamu ajarkan padanya. Setiap kali hal itu membuatku terlihat menarik, bisakah kamu berhenti membiarkan dia berlatih? Bisakah kamu berhenti membawanya ke masyarakat? Ada banyak suara berderak, yang dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasan Shen Feixue. Guan Qianjun sedikit kesal, saya akan pergi ke perusahaan Anda sekarang dan membiarkan Qian bersiap-siap. Saya akan mengajaknya bermain. Setelah makan malam, saya akan membawanya kembali kepada Anda. Tidak peduli bagaimana Shen Feixue menolak, Guan Qianjun menutup telepon. Shen Feixue bahkan meneleponnya, dan nada deringnya sepertinya memiliki niat membunuh. Guan Qianjun tidak peduli, jadi dia menutup telepon,
memasukkannya ke dalam sakunya, dan mulai mengemudi sambil menyenandungkan sebuah lagu. Adalah putriku, aku bahkan tidak bisa mengajaknya bermain dengannya. Tidak apa-apa membawanya untuk membunuh seseorang. Itu adalah putri dewa perang tertinggiku. Dia benar-benar harus membawa ribuan orang untuk berlatih dan berlatih, belum lagi. Kali ini saya pergi menemui seseorang yang mungkin terkait dengan pembunuhan Su Qingyi. Meski kecil kemungkinannya, namun Anda tetap harus berhati-hati bukan? Bawa Qian bersamamu. Mungkin ingatannya tiba-tiba terstimulasi dan dia bisa mengenali atau mengatakan sesuatu. Biarpun pemuda sombong itu menipu. Kemudian biarkan bayi perempuan Anda melatih keterampilannya. Di kantor Shen Feixue, dia membanting telepon ke sofa. Menatap Qian, yang berpura-pura membaca buku, dia berkata-kata demi kata, Guan Qian, aku bisa memberitahumu. Ayahmu akan datang menjemputmu nanti, tapi aku. Tentu saja, jangan izinkan dia membawamu pergi. Dia tidak diperbolehkan membawamu melakukan pembunuhan itu. Itu selalu membuatku takut, dan kamu juga tidak diperbolehkan melakukannya. Tahukah kamu? Qian cemberut, tapi aku benar-benar ingin menemani ayah bertarung ke segala arah. Meskipun ayah kuat, dia sendirian dan hanya seorang komandan. Tanpa aku, seorang prajurit kecil, yang membantunya, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bibi Feixue, apakah kamu tega melihat sesuatu terjadi pada ayahku? Dia laki-lakimu. Shen Feixue, Lalu dia mencibir. Kamu masih membantunya. Kamu hanyalah anak berusia 5 atau 6 tahun. Bisakah kamu membantunya? Banyak orang datang untuk membunuhmu. Berapa banyak dari kamu yang bisa membunuh? Beritahu aku. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Sebutkan. Qian tiba-tiba menjadi tertarik. Tiba-tiba dia melompat ke meja kopi. Dia mengeluarkan 2 pisau terbang dan mengayunkannya ke udara, terlihat sangat energik. Wang Cai juga melompat ke meja kopi di belakangnya, berdiri tegak, melambaikan kedua kaki depannya, dan memukuli dadanya dengan keras. Au. Ia menganggap dirinya sebagai gorila. Kerja sama dengan Guan Qian cukup baik. Bayi kecil yang lucu itu berteriak dengan lantang dan anggun, setidaknya aku bisa membunuh 10 atau 8 orang. Dengan jentikan pisau terbangku, tidak peduli berapa banyak orang di sana, pisau itu akan terbang menembus tenggorokannya. Potong semua tulang lehernya. Pisau terbangku akurat setiap kali menyerang, dan setiap kali menyerang, ia mati. Jadi, aku pasti bisa membantu ayah, karena aku ratu pisau terbang. Kata-kata ini semakin membuat Shen Feixue ketakutan. Tamparan di wajahnya. Kemudian dia memerintahkan Qian untuk mengambil kembali pisau terbang itu, lalu dia mengunci pintu, dan dengan suara mencicit, dia mengertakkan gigi dan mendorong meja yang berat itu ke pintu. Blokir. Qian, tercengang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Bibi Feixue? Shen Feixue sangat dingin. Kejam dan kejam. Aku tidak akan pernah membiarkanmu disesatkan oleh ayahmu, jadi aku akan tetap di sini dan tidak mengizinkanmu keluar. Jika kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan menyuruhmu untuk menutup Qian. Aku tidak lagi mengenalimu sebagai putriku. Qian cemberut dan duduk di sofa dengan sedih, hampir menangis. Bibi Feixue, bisakah kita bicara tentang manajemen yang manusiawi? Ayah mengatakannya, jadi dia mengajakku bermain, dan setelah makan malam, dia membawaku kembali kepadamu. Ayah dan aku akan bersamamu di siang hari, dan kamu dan aku akan bersamamu di malam hari. Betapa indahnya, kamu sangat kejam. Dulu, Ibu Suri memisahkan penggembala sapi dan gadis penenun, tapi sekarang Feixue dan aku terpisah satu sama lain. Kamu lebih menakutkan dari Ibu Suri. Saya hampir menangis ketika mengatakan ini. Shen Feixue mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak kebingungan, Guan Qian, kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kamu disesatkan oleh ayahmu. Aku tidak menyalahkanmu, aku menyalahkan ayahmu. Lagi pula kamu tidak bisa keluar. Ayahmu menelepon dan aku juga tidak menjawab teleponnya. Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Keluarkan dan lihat. Benar saja, itu adalah panggilan Guan Qianjun. Shen Feixue berkata dengan bangga, saya meminta Anda untuk menutup telepon saya, ini adalah hadiah saya. Sekarang giliran saya untuk menutup telepon Anda. Dia menekan tombol tutup telepon dengan keras. Tidak lama kemudian, telepon datang lagi, dan Shen Feixue menekan tombol tutup lagi. Saat panggilan masuk kembali, tekan kembali tombol tutup. Menekan dan menekan,
Wajah Shen Feixue dipenuhi dengan senyuman lega. Baiklah Guan Qianjun, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung denganku sekarang. Aku tidak akan menjawab panggilanmu, jadi kamu menggigitku. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari luar. Qian, ayo pergi. Shen Feixue berteriak ke jendela, Guan Qianjun, kamu tidak bisa membawa Qian pergi. Aku menutup pintu dan dia tidak bisa keluar. Sebaiknya kamu keluar dan menjalankan urusanmu. Jika kamu bersedia melawan dan bunuh diri, itu urusanmu. Aku harus menjaga Qian. Ibu kandungnya menyuruhku untuk menjaganya. Keluar dari sini. Teriakan ini sungguh-sungguh, namun tiba-tiba terdengar seruan. Qian, apa yang kamu lakukan? Saya melihat Qian menerkamnya, melompat tiba-tiba, melakukan jungkir balik ke depan, dan melemparkan dirinya keluar jendela. Wang Cai menggonggong tanpa ragu dan melompat keluar jendela. Tiba-tiba, jantung Shen Feixue berdegup kencang, dan air mata mengalir dari matanya. Dia berteriak dengan memilukan, Qian. Kamu sangat tidak tahu malu, kamu akan mati. Tingginya mencapai lantai 9. Dia bergegas dengan cepat, berbaring di jendela dan melihat ke bawah. Air mata jatuh tak terkendali, seolah-olah melihat Guan Qian tewas terjatuh di lantai beton. Mengerikan. Tapi kemudian, dia tercengang. Melihat. Di bawah. Guan Qianjun merentangkan lengannya yang tebal, tepat pada waktunya untuk menggendong putrinya, dan mencium keningnya. Sengaja diucapkan dengan keras. Saya putri Guan Qianjun, bagus sekali. Menghalangi pintu dan jendela. Ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak, memang cukup puas. Dia memang putri dewa perang tertinggi. Ketinggian lantai 9 sangat tinggi sehingga Anda bisa melompat kapanpun Anda mau. Adapun Wang Cai, dia benar-benar mendarat di tanah seperti kucing, dengan 4 cakarnya mencengkeram tanah dengan kuat, dan tidak terjadi apa-apa. Dia juga mengangkat kepala anak anjing itu dan menggonggong beberapa kali ke arah jendela. Tampaknya ia berkata, lihat, betapa kuatnya kita. Qian memegangi leher ayahnya dengan satu tangan dan melambai kuat-kuat ke arah jendela dengan tangan lainnya. Bibi Feixue, ayo pergi. Bekerja keras. Ayah dan aku akan kembali kepadamu setelah makan malam. Kamu harus bekerja keras dan jangan terlalu merindukanku. Jangan terlalu merindukanku ayah. Guan Qianjun, putrinya dan Wang Cai masuk ke mobil dan pergi. Bersambung.